Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan membahas materi kehidupan politik masa Orde Baru. Saya Bintang Aidas sebagai moderator. Saya Manora sebagai presentator. Saya sebagai Ayo kena bulu. Mau pecah. Saya Usman Sofian Paulus sebagai Besari tadi sesi tanya jawab. Iya. kehidupan politik masa Orde Baru. Orde Baru dipimpin oleh Soeharto selama 32 tahun. Selama 32 tahun masa kepemimpinannya banyak kebijakan yang memiliki pengaruh besar terhadap proses berjalannya negara kita ini, mulai dari kebijakan politik maupun kebijakan ekonomi. Kebijakan politik yang dikeluarkan terbagi menjadi dua, yaitu kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri. Masing-masing kebijakan tentunya dikeluarkan berdasarkan kebutuhan negara. Idealnya, kebijakan yang dikeluarkan adalah yang menguntungkan dan mengedepankan kepentingan rakyat banyak. Beberapa kebijakan politik pada masa Orde Baru. Berikut kebijakan politik dalam negeri. 1. Pelaksanaan pemilu 1971. Pemilu yang sudah diatur melalui SIMPR yang menetapkan pemilu dilaksanakan pada tahun 1971 ini berbeda dengan pemilu pada tahun 1955. Orde Revolusi atau Orde Lama pada pemilu ini para pejabat pemerintah hanya berpihak kepada salah satu peserta pemilu, yaitu Golkar dan Golkar yang selalu memenangkan pemilu di tahun selanjutnya, yaitu tahun 1977, 1982, 1987, 1992, hingga 1997. Kedua, penyederhanaan partai politik. Penyederhanaan partai politik menjadi dua partai dan satu golongan karya, yaitu 1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP), gabungan dari Nahdlatul Ulama, Farmasi, Perstil, PSII. 2. Partai Demokrasi Indonesia, gabungan dari Partai Nasional Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, Parkindo. 3. Golkar Karya, Golkar. Kehidupan politik dan ekonomi masa Orde Baru. Orde Baru adalah masa sebelum reformasi dan masa sesudah Orde Lama. Pemberi nama Orde Lama itu adalah pemerintahan Orde Baru. Bung Karno tidak suka dengan sebutan itu. Dia lebih suka disebut Orde Revolusi. Orde berasal dari kata lain, yaitu orde. Adalah susunan deretan serta ketertiban. Orde dapat diartikan sebagai adanya struktur yang diatur menurut suatu hukum atau prinsip atau ide. 3. Fungsi ABRI adalah peran ganda ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan kekuatan sebagai politik. Sebagai kekuatan politik, ABRI diarahkan untuk berperan secara aktif dalam pembangunan nasional. ABRI juga memiliki pengalaman nasional. ABRI memiliki wakil dan MPR yang dikenal fraksi ABRI sehingga kedudukannya pada masa Orde Baru sangat dominan. 4. Pedoman kehayatan dan pengalaman Pancasila. Pedoman kehayatan dan pengalaman Pancasila atau P4 atau Ekstrasetya Pancakarsa bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai
tidak boleh menggunakan ideologi selain Pancasila. Bahkan dilakukan penataran P4 dalam pegawai negeri. Kebijakan politik luar negeri Indonesia terkait satu Indonesia kembali menjadi anggota PBB pada saat Indonesia keluar dari PBB tanggal 30 Juli 1965. Indonesia terkecil dari pergaulan internasional dan menyulitkan Indonesia secara ekonomi maupun politik dunia. Keadaan ini kemudian mendorong Indonesia untuk kembali menjadi anggota PBB berdasarkan hasil sidang DPRGR pada tanggal 28 September 1966. Indonesia resmi aktif kembali menjadi anggota PBB. 2. Pemulihan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura dan pemutusan hubungan dengan Tiongkok. Pada tahun 1965 terjadi konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia dan Singapura. Untuk memulihkan hubungan diplomatik dilakukan penandatanganan perjanjian antara Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik dan Malaysia yang diwakili oleh Tun Abdul Rajab pada tanggal 19 Agustus 1966 di Jakarta. Pemulihan hubungan diplomatik dengan Singapura melalui pengakuan kemerdekaan Singapura pada tanggal 2 Juni 1966. Ketiga, memperkuat kerjasama regional dan internasional Indonesia. Memperkuat kerjasama baik regional dan internasional dengan melakukan beberapa upaya berikut. 1. Turut serta dalam membantu ASEAN Indonesia menjadi salah satu negara terlibat dengan 2. Mengirimkan kontingen Garuda dalam misi perdamaian. 3. Ikut berperan dalam KTT non-blok. 4. Berperan dalam organisasi konferensi Islam FKI. Baik, materi dari kami sudah selesai. Silakan bagi teman-teman ada yang mau bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahla Nabila dari kelompok 4. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan Indonesia keluar dari PBB dan apa yang menyebabkan Indonesia masuk kembali ke anggota PBB? Terima kasih. Apa saja lembaga-lembaga yang dibentuk pada masa ya, saya akan menjawab untuk bagian sesi tanya jawab. Yang nomor 1 yaitu dari siapa kelompok 4. Apa yang menyebabkan Indonesia keluar dari anggota PBB dan apa yang menyebabkan Indonesia masuk lagi ke PBB? Yaitu yang menyebabkan keluarnya Indonesia dari PBB yaitu karena tidak menyetujui Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Dan Indonesia yang menyebabkan Indonesia masuk lagi ke PBB karena Indonesia terkucil dari pergaulan internasional dan menyulitkan Indonesia secara ekonomi maupun politik dunia. Keadaan ini kemudian mendorong Indonesia untuk kembali menjadi anggota PBB berdasarkan hasil sidang DPRGR pada tanggal 28 September 1966. Indonesia resmi aktif kembali menjadi anggota PBB. Ya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Kion dari kelompok 1, yaitu lembaga-lembaga apa saja yang dibentuk dalam masa pemerintahan Orde Baru untuk menjaga stabilisasi. Jawabannya yaitu dalam melaksanakan rehabilitasi dan stabilisasi Polham, pemerintah Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto menggunakan suatu pendekatan yang
memunculkan konflik yang tidak bisa terhindarkan. Konflik tersebut berdampak pada terganggunya program-program pemerintah dan stabilitas nasional. Jadi, tujuan dari penyederhanaan partai pada masa Orde Baru adalah untuk menciptakan stabilisasi nasional. Terima kasih. Baik, pertanyaan sudah kami jawab dan materi juga sudah kami sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.